Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami berterima kasih atas kesempatan dan kesehatan yang diberikan Tuhan kepada kami, sehingga kami dapat melakukan presentasi. Pada kesempatan ini, kami akan menyampaikan materi presentasi. Sebelumnya, saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Bunda Dr. Andes A.A. Saraswati, MPD. Terima kasih telah memberikan kami kesempatan untuk tampil menguraikan materi presentasi yang berjudul Filsafat Esensialisme. Perkenalkan, nama saya Raihana Azhari, yang bertugas sebagai moderator pada hari ini. Saya akan membimbing jalannya presentasi kali ini. Adapun anggota kelompok saya, Risa, Rosma, dan Weldy. Baik, langsung saja kepada Saudari Risa yang akan memaparkan pertama. Kepada Saudari Risa, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Risa Navitasari dengan NPM 2050639. Saya akan mempresentasikan tentang pengertian aliran filsafat esensialisme. Aliran filsafat esensialisme adalah suatu aliran filsafat yang menginginkan agar manusia kembali kepada kebudayaan lama. Aliran esensialisme ini memandang bahwa pendidikan yang bertumpu pada dasar pandangan fleksibilitas dalam segala bentuk dapat menjadi sumber timbulnya pandangan yang berubah-ubah, mudah goyah, kurang terarah, tidak menentu, dan kurang stabil. Selanjutnya, tujuan pendidikan esensialisme. Menyampaikan warisan budaya dan sejarah melalui suatu inti pengetahuan yang telah terhimpun. Dasar bertahan sepanjang waktu untuk diketahui oleh semua orang. Pengetahuan ini diikuti oleh keterampilan, sikap, dan nilai-nilai yang tepat untuk membentuk unsur-unsur yang inti atau esensialisme sebuah pendidikan sehingga berfungsi untuk warga negara supaya hidup sesuai dengan prinsip-prinsip dan lembaga-lembaga sosial yang ada di dalam masyarakat. Terima kasih. Selanjutnya kepada Saudara Weldy, dipersilahkan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang konsep-konsep kunci aliran pendidikan esensialisme. Jika dilihat dari etimologinya, esensialisme memiliki dua asal kata dalam bahasa Inggris, yaitu esensial dan isme. Esensial yang memiliki arti inti atau pokok dari sesuatu, dan isme memiliki arti aliran, paham, atau mahzab. Sedangkan menurut istilah, aliran filsafat esensialisme merupakan sebuah aliran dalam filsafat yang ingin manusia kembali pada kebudayaannya yang lama. Kebudayaan manusia yang lama memberikan banyak kebaikan untuk umat manusia adalah anggapan aliran esensialisme. Dalam hal pendidikan, aliran esensialisme memiliki pendapat jika perspektif yang sering berubah, belum terarah dan tidak pasti, gampang goyah, timbul karena pendidikan bertumpu pada dasar pandangan yang fleksibilitas dalam segala bentuk. Selanjutnya, implikasi edukatif aliran pendidikan esensialisme di era kontemporer. Yang pertama, mematuhi kurikulum dan mata pelajaran dasar yang didefinisikan dengan baik. Dua, menanamkan inti berdasarkan nilai-nilai tradisional Barat dan Amerika, patriotisme, kerja keras, usaha, ketepatan waktu, penghormatan terhadap otoritas, dan kesopanan. Yang ketiga, mengelola ruang kelas secara efisien dan efektif sebagai bidang kedisiplinan dan ketertiban. Yang keempat, mempromosikan siswa berdasarkan prestasi akademik dan bukan promosi sosial. Terima kasih. Selanjutnya kepada Saudari Rosma, dipersilahkan. Selanjutnya, ciri-ciri filsafat pendidikan esensialisme menurut William C. Begley.
Minat-minat yang kuat dan tahan lama sering tumbuh dari upaya-upaya belajar awal memikat atau menarik perhatian bukan karena dorongan dari dalam diri siswa. Esensialisme menawarkan sebuah teori yang kokoh kuat tentang pendidikan, sedangkan sekolah-sekolah pesaingnya atau progresivisme memberikan sebuah teori yang lemah. Pengawasan, pengarahan, dan bimbingan orang yang dewasa adalah melekat dalam masa balita yang panjang atau keharusan ketergantungan yang khusus pada spesies manusia. Oleh karena itu, kemampuan untuk mendisiplinkan diri harus menjadi tujuan pendidikan. Maka, penegakan disiplin adalah suatu cara yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan aliran filsafat esensialisme. Kelebihan esensialisme. Esensialisme membantu untuk mengembalikan subjek mater ke dalam proses pendidikan, namun tidak mendukung perennialisme bahwa subjek mater yang benar adalah realitas abadi yang disajikan dalam buku-buku besar dari peradaban Barat. Great Book tersebut dapat digunakan, namun bukan untuk mereka sendiri, melainkan untuk dihubungkan dengan kenyataan-kenyataan yang ada pada dewasa ini. B. Esensialisme berpendapat bahwa perubahan merupakan suatu kenyataan yang tidak dapat diubah dalam kehidupan sosial. Mereka mengakui evolusi manusia dalam sejarah, namun evolusi itu harus terjadi sebagai hasil desakan masyarakat secara terus-menerus. Perubahan terjadi sebagai kemampuan inteligensi manusia yang mampu mengenal kebutuhan untuk mengadakan amandemen cara-cara bertindak, organisasi, dan fungsi sosial. Selanjutnya, kekurangan esensialisme. A. Sekolah tidak boleh mempengaruhi atau menetapkan kebijakan-kebijakan sosial. Hal ini mengakibatkan adanya orientasi yang terikat tradisi pada pendidikan sekolah yang akan mengindoktrinasi siswa dan mengenyampingkan kemungkinan perubahan. B. Para pemikir esensialisme pada umumnya tidak memiliki kesatuan garis karena mereka berpedoman pada filsafat yang berbeda. C. Peran guru sangat dominan sebagai seorang yang menguasai lapangan dan merupakan model yang sangat baik untuk digugu dan ditiru. Guru merupakan orang yang menguasai pengetahuan di kelas di bawah pengaruh dan pengawasan guru. Jadi, inisiatif dalam pendidikan ditekankan pada guru, bukan pada siswa. Terima kasih. Selanjutnya dengan saya sendiri. Perkenalkan, nama saya Raihana Azhari dengan NPM 2050629. Kesimpulan, jadi aliran filsafat esensialisme adalah menginginkan agar manusia kembali kepada kebudayaan lama. Aliran esensialisme yaitu pendidikan yang bertumpu pada dasar pandangan fleksibilitas dalam segala bentuk dapat menjadi sumber timbulnya pandangan yang berubah-ubah, mudah goyah, kurang terarah, tidak menentu, dan kurang stabil. Berdasarkan yang utama ialah dalam memberikan dasar berpijak, pemahaman pada pendidikan yang penuh fleksibilitas, toleran, dan tidak ada keterkaitan dengan doktrin tertentu. Esensialisme memandang bahwa pendidikan harus berpijak pada nilai-nilai yang memiliki kejelasan dan tahan lama yang memberikan kestabilan dan nilai-nilai terpilih. Terima kasih, mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan. Kami berharap presentasi kami dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Jika kami ada kekurangan dan kesalahan, kami minta maaf karena kesempurnaan hanya milik Allah.
Selanjutnya, langsung saja saya akan membuka sesi tanya jawab setelah ini. Terima kasih.